maka beliau punya pikiran bagaimana kalau manfaat ini jangan beliau rasakan saja, tapi gimana kalau masyarakat Korea saat itu dan seluruh masyarakat di dunia bisa menikmatinya, bisa gitu ya. Jadi dan hemohim ini pada awalnya itu tidak digunakan tidak disengaja, tidak ditujukan untuk dijual, dikomersilkan. Tetapi hemohim ini lahir di, di dilahirkan ya, diadakan untuk khusus para peneliti di KRI. Apa itu KRI? KRI adalah lembaga riset Korea, ya, lembaga riset pemerintah Korea yang bergerak di bidang atom atau tenaga nuklir, karena energi listrik di Korea itu mereka pakai nuklir ya. Kalau ini kan PLTA ya, pakai nuklir. Samping untuk tenaga nuklir, untuk listrik, mereka juga untuk riset. Nah, karena para penelitinya, para dokter, para profesor, peneliti di sana dan pekerja yang lainnya itu sering terpapar radiasi, maka mereka banyak menderita kanker, penyakit kanker. Ini pasti kan berbahaya ya, penyakit kritis. Dan pemerintah Korea akhirnya berinisiatif membuat penelitian herbal dari Korea yang bisa meningkatkan sistem imun untuk mengobati kanker untuk para peneliti di KRI ini. Dan terciptalah hemohim ini, ya, setelah hemohim. Nah, hemohim waktu itu tidak dijual bebas, tapi untuk kalangan peneliti ini, tapi juga oleh si peneliti ternyata dicoba untuk disampaikan ke masyarakat, tapi dan waktu itu penjualannya tidak seperti sekarang ya, karena yang jual adalah para ilmuwan, para profesor, gak pandai menjual mereka ya, mereka pandai meneliti tapi gak pandai menjual, ya, padahal bagus sekali. Nah, Mas Pak Khan ini dapat informasi ini dan dicoba dan akhirnya kok berhasil. Nah, akhirnya Mas Pak Khan ini berinisiatif untuk gimana supaya saya ulangi lagi masyarakat awam umum yang lainnya bisa menikmatinya, bisa tertolong dan penyakit kritis yang dideritanya. Nah, ini adalah KRI. KRI adalah lembaga riset dan tenaga atomnya Korea Selatan ya, yang penemu, periset, peneliti, lembaga peneliti hemohim ini. Ya, jadi hemohim ini lahir dari lembaga riset tenaga atom. Suatu lembaga riset yang sangat keren sekali ya. Mereka orang pandai-pandai, orang pintar semua mereka. Ya, bukan sekedar obat tradisional ya. Jadi dari sini aja kita lihat, wah ini luar biasa apa risetnya. Nah, kemudian hemohim ini ternyata sampai sekarang ini sudah mendapatkan ini hak paten ada 7 paten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di Korea ada 1, 2, 3, 4 paten, di Eropa ada 1 paten, di Jepang 1 paten, di Amerika 1 paten. Ya, patennya masing-masing bahwa hemohim ini dipatenkan adalah untuk meningkatkan hematopoiesis ya, dan sistem imun dan protektor ya, imun protektor. Nah, tidak gampang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan paten ya, itu diteliti dulu ya, dilacak dulu sudah ada penelitiannya belum, dan sebagainya ya. Terus ini paten nomor sekian itu untuk peningkatan hematopoiesis maksudnya ya, herbal dan herbal anti radiasi. Jadi dipatenkan sebagai herbal anti radiasi. Nah, artinya apa? Jika seseorang kena radiasi, maka hemohim ini bisa mengatasinya. Ya, radiasi bisa radiasi nuklir, radiasi yang lainnya. Ya, sinar X. Mungkin Bapak Ibu sekalian bekerja di rumah sakit, ya, mereka yang bekerja di radiologi itu paling sering terpapar radiasi, itu berbahaya. Ya. Terus ini paten berikutnya adalah hematopoiesis namanya, ya, menguatkan kembali sistem imun, penguatan kembali sistem imun dan makanan kesehatan untuk anti radiasi lagi ya dipatenkan. Terus anti kanker. Nah, hemohim dipatenkan sebagai anti kanker, artinya bisa membantu pengobatan kanker ya. Hari ini saya dapatkan
informasi dari grup Cirebon, Bu Rahma men-share bahwa Hemohim untuk bagus, terbukti hasil penelitian di PubMed, majalah kedokteran. Hemohim terbukti bisa mengobati kista ovari, penyakit kista pada wanita yang sering buat orang wanita itu nggak apa jadi mandul ya. Nah, ini kista ovari bisa terbukti hasil riset ya. Terus ini dari Eropa. Nah, jadi yang dimanfaat apa pemadatan komposisi herbal Angelica gigas ya, ini adalah bahan utama daripada Hemohim ini, Plimidium officinale dan Paeonia javanica. Ini adalah tiga herbal ini yang komponen utama daripada Hemohim, dan ini sudah dipatenkan. Artinya nggak sembarangan perusahaan lain untuk meniru ini ya, yang punya paten cuma Atomi ya, seperti itu. Nah, komposisi ini di Jepang di paten sebagai anti kanker ya, meningkatkan hematopoietik ya. Hematopoietik adalah suatu proses pembuatan sel darah ya, hematopoietik itu ya. Di darah kita itu tiap tiap 3 bulan diganti baru. Dan setiap hari akan diproduksi juga sistem sel-sel darah putih untuk melawan infeksi ya. Ini untuk menekan efek kerusakan oksidatif ya di Jepang. Jadi diperhatikan. Jadi Hemohim terbukti untuk sebagai herbal untuk antioksidan ya. Jadi antioksidan itu adalah satu zat yang bisa merusak sel tubuh kita. Jadi oksidan itu adalah sesuai terjemahan ringkasnya ya, mudahnya ya, satu zat yang bisa mencegah kerusakan oksidatif dari sel tubuh kita. Seperti itu ya. Dan proses pembuatannya pun itu dipatenkan. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Nah, ini di Amerika, Hemohim dipatenkan sebagai obat untuk meningkatkan afinitas anti kanker. Jadi obat anti kanker kalau ditambahkan dengan Hemohim akan bekerja lebih baik ya. Terus untuk respon imun ya, hematopoiesis ya, hematopoiesis itu sel mutan darah lagi ya. Kemudian melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif juga, dan metode persiapannya itu juga dipatenkan. Nah, ini adalah suatu, artinya apa? Hemohim ini bukan produk yang ecek-ecek ya, produk yang luar biasa. Produk yang sudah melalui riset dan melalui screening dan mendapatkan paten. Nah, Hemohim sekarang ini diproduksi oleh Colmar B&H. Itu gabungan dari perusahaan Colmar dan dari ini apa Kairi ya, Kairi. Nah, perusahaan sangat besar sekali. Selama ini Colmar adalah sebuah perusahaan kosmetik yang mendunia ya. Monggo Bapak Ibu sekalian silakan googling, searching di Google ya. Apa itu Colmar? Ketik aja, ini akan tahu apa itu Colmar ya. Gitu. Ini sudah lolos evaluasi individual approve dari itu ya, Badan Pengawasan Obat ya, dari di Korea, dan dan secara komersial dijual secara komersial di Atom ya. Adalah sejarah perkembangan dari Hemohim. Nah, Hemohim itu namanya ternyata dibuat dari khasiatnya ya. Jadi memang dia untuk melestarikan tubuh, tapi dia bekerja ada berapa macam ya. Yaitu Hemohim dari kata hemoglobin. Artinya apa? Hemohim ini ternyata hasil risetnya, dan riset baik klinis, preklinis maupun klinis, dia itu merangsang, membantu produksi hemoglobin. Nah, ini bagian dari hematopoiesis. Hemoglobin adalah sel darah merah yang ada di eritrosit kita, yang fungsinya adalah untuk mengambil oksigen di paru, dibawa ke seluruh tubuh, ya, dan mengangkut CO2 dari sel tubuh dan dibuang ke paru. Jika fungsi hemoglobin ini turun pada orang anemia, tentunya akan mempengaruhi kesehatan seseorang ya. Orang yang jadi ngantuan,
lemas ya, mungkin pucat dan lemas ya, mungkin suka deg-degan dan sebagainya. Kemudian hanya adalah hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses eh, pembuatan sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih, itu adalah proses pembuatan sel darah merah atau sel produksi sel darah merah, itu namanya hematopoiesis. Dan hemohim ini terbukti membantu menormalkan proses hematopoiesis. Kemudian ternyata riset yang lain membuktikan bahwa hemohim itu meningkatkan imun sistem atau sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari invasi bakteri, virus, parasit dari luar. Tetapi imun sistem juga, pengetahuan terbaru, imun sistem itu berfungsi untuk menjaga kenormalan proses regenerasi sel tubuh kita. Proses regenerasi sel tubuh kita itu tergantung juga sistem imun ternyata. Itu hasil riset terakhir ya. Ilmu terakhir itu seperti itu. Kemudian modulasi, arti modulasi sistem imun. Nah, modulasi adalah pengaturan sistem imun. Nah, sistem imun kita itu jika tidak diatur sempurna, maka dia bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nah, gitu ya. Kalau kelebihan sistem imun atau hiperreaktif sistem imunnya berlebihan, maka orang bisa menderita autoimun. Contohnya kayak rematik, asma, kemudian darah tinggi, mungkin bisa menyerang jantung. Kalau dia menyerang jantung, jantungnya yang kena. Kalau menyerang otak, otaknya yang kena. Kalau menyerang kulit, kulitnya yang kena. Ini masalah ya. Kalau kena ginjal, jadi kerusakan ginjal. Kalau hiperimunitas ya. Tapi kalau sistem imunnya turun, terlalu turun, maka orang itu mudah infeksi juga, nggak bagus juga. Kena virus ringan aja dia jadi berat ya. Itu kalau orang imunnya turun. Nah, hemohim itu imunomodulator, artinya menormalkan sistem imun. Jika kalau berlebihan, hemohim akan menormalkan ke nilai standar. Kalau turun, hemohim akan menaikkan. Ini imunomodulator. Banyak zat imunomodulator yang lain, contohnya adalah propolis yang saya teliti, itu adalah imunomodulator juga. Hemohim ini ternyata juga imunomodulator. Hasil risetnya adalah imunomodulator. Di samping itu juga, hemohim juga antiinflamasi, antioksidan, antiinflamasi. Dan itu semua ada risetnya. Ada. Silakan Bapak Ibu sekalian, ketik di Google Scholar ya atau Google Cendekia, ketik hemohim dan imunomodulator, hemohim dan autoimun, hemohim dan silakan Bapak ingin tahu. Justru banyak sekali hasil penelitian. Nah, kalau di Google Scholar itu isinya adalah hasil penelitian yang dilaporkan di majalah internasional. Ya, jadi bukan bukan ngomong kosong ya, ngomong kosong, ngomong hoax bukan ya, karena setiap jurnal yang terbit itu direview oleh tim reviewer jasa majalah ya, seperti itu. Memang kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, Bapak Ibu sekalian bisa menemukan testimoni, berbagai testimoni, oh saya sembuh dari diabetes, saya sembuh dari stroke, setelah minum hemohim sekian. Ya itu kenyataan yang ada di masyarakat, itu testimoni ya. Testimoni dalam dunia medis, dunia sains biasanya testimoni itu nilainya sebenarnya kurang lebih rendah daripada yang dari riset by data ya. Tapi dua-duanya penting ya untuk mengembangkan ilmu ya. Saya lanjut. Nah, sebelum saya lanjut berikutnya, karena kita audien kita bermacam-macam, maka saya akan perlu jelaskan apa sih itu kekebalan tubuh ya. Sistem kekebalan tubuh itu adalah suatu sistem Bapak Ibu sekalian ya. Tidak dilakukan oleh satu sel saja, tapi banyak komponen ya. Jadi ada banyak komponen sel darah merah, darah putih, kemudian plasma darahnya, sitokin dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan, menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kalau ada invasi, dia segera mengenali dan melawannya. Seperti tentara ya. Kalau ibarat negara, dia adalah tentaranya. Gampang-gampangnya seperti itulah. Nah, kalau tentaranya sigap, reaktif, dan kuat, maka invasi apapun akan nggak ada masalah. Tapi kalau tentaranya lemah, nah ada invasi, ya jadi
jebol negaranya ya seperti itu atau ya terganggu negaranya. Nah, ternyata fungsi imun itu saya ulangi lagi ya itu ada ada patologinya juga ya ada gangguannya juga menurut saya ya. Nah, jadi reaksi gampang tubuh itu jika jika berlebihan ya maka dia bisa hiperaktif ya contohnya tadi alergi alergi terus asma rinitis terus sakit hidung ya apa bila-bila nggak sembuh dermatitis atopik mungkin bisa autoimun ya yang bisa mengena ke semua organ itu yang paling berbahaya ya biasanya nggak sulit obatinya. Nah itu terus bagaimana obat dan dapat membantu sistem imun. Nah obat rasional itu macam-macam ya. Nah kalau obat rasional itu bisa bertindak sebagai imunomodulator maka dia bisa menyelesaikannya membantu menyelesaikannya ya. Eh, terus kemudian apa sih yang menyebabkan sistem imun kita terganggu? Ya bisa karena polusi udara, makanan, stres, baik stres fisik ya maupun stres pikiran ya. Terus makanan junk food ya, makanan yang banyak mengandung bahan-bahan kimia ya. Itu juga bisa mengganggu sistem imun ya. Dan sebagainya ya seperti itu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa seseorang yang dulunya sehat sekarang berubah kesehatannya menurun karena pengaruh seperti itu. Nah, ini adalah beberapa cara kerja sistem imun secara singkat ya. Jadi ada sistem imun itu yang langsung membunuh, melemahkan invasi. Contohnya NK sel. NK sel itu fungsinya langsung menghancurkan sel-sel yang berbahaya. Apakah itu sel baik sel dari tubuh sendiri ya, atau misalnya gini, sel-sel yang dari kanker misalnya ya, kanker juga meningkatkan peran ya, sel dari luar tubuh yang patogen. Yang kemudian, nah eh, sistem imun itu di samping terdiri dari sel-sel imun, sel darah imun, juga ada protein namanya sitokin. Nah, sitokin ini adalah satu protein komunikasi yang membuat koordinasi yang sangat bagus dari sel-sel tersebut. Kita kalau analoginya gini, kalau Bapak satu negara punya tentara, tentaranya banyak, tapi koordinatornya nggak ada. Mereka bekerja tentaranya sendiri, nggak sinkron. Maka ya walaupun dia canggih, tentu nggak efektif. Nah, sitokin ini mengefektifkan koordinasi antar sel imun. Nah, gitu ya, sehingga sistem imun kita lebih efektif, ya. Meningkatkan sistem imun berarti kita melakukan koordinasi ini ya, hasil koordinasi antara sel dan sitokin dan kemokin ya. Nah, ternyata dan ini ketahanan daripada sel-sel itu juga menentukan dari derajat kesehatan imunitas seseorang ya. Gitu. Nah, ini muhim sudah kita bahas tadi. Yang belum tahu seperti ini, saset ya. Bentuknya seperti ini seperti kayak ada cair ya. Rasanya memang kadang bilang rasanya kurang enak karena kayak jamu ya. Tapi khasiatnya Bapak minum ini paling nggak mesti seger badannya ya. Karena sistem imun dan organnya diperbaiki sama 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 hemohim ini ya. Oke. Ah, hemohim itu sudah melalui uji lab. Uji lab terus eh, baik diuji preklinik di hewan coba ya maupun diuji klinis di manusia ya dan di pateran tadi ya dan di jurnal medis. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kalau kita kalau Bapak Ibu sekalian apa diskusi dengan para para apa praktisi medis ya, biasanya mereka membutuhkan mana jurnalnya, mana referensinya. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan buka googling di Google Scholar ya, ketik hemohim ya, suruh beliau lihat sendiri. Nah, akan menemukan betul banyak riset tentang hemohim ini ya. Dan ini sudah risetnya di hemohim sudah 8 tahun ya, nggak main-main dia ini ya, dan menghasilkan dana yang besar sekali ya, hemohim ini. Tapi untungnya sekarang ini harganya yang semurah ini karena sudah disubsidi oleh pemerintah Korea. Jadi biaya biaya penelitiannya itu dibayar oleh pemerintah Korea dan sekarang produksinya
tidak kita nggak dibebani lagi oleh biaya penelitian sehingga harganya bisa ditekan lebih murah, gitu ya, gitu. Nah ini adalah uji coba ya untuk ada 400 penderita kanker, leukemia, termasuk ini kanker darah ya, dan autoimun ya. Dan pernah uji klinis dilakukan di rumah sakit kanker di Korea sana, ternyata para penderita kanker itu sistem sel darah putihnya meningkat. Biasanya pada orang kanker itu sel darah putihnya turun, jatuh dia. Nah, setelah dia dikasih ini, ternyata dia naik dan mendekati normal, sehingga bisa membantu melawan kankernya ya. Ini saya ulangi lagi, 3 herbal yang berkhasiat di sini adalah Angelica gigas, Plinidium officinale, dan Phaeona japonicum. Ya, ini sudah dipatenkan. Ternyata jika zat ini diekstrak biasa dan dicampurkan, ternyata dia beracun. Nah, tetapi para peneliti di KRI telah menemukan metode yang dipatenkan bahwa sehingga efek racunnya itu bisa dieliminir, ya, bisa dihilangkan, ya, dan aman. Dan dia mendapatkan sertifikasi approval dari BPOM-nya sana, ya, gitu. Ini uji hewan coba, ya, banyak sekali, ya, di jurnal internasional. Silakan dilihat apa hemohim ini punya signifikan yang sangat signifikan untuk meningkatkan NK sel, ya, imunomodulator, antioksidan, ya, juga menaikkan sel darah merah, ya. Jadi bukan hanya imunnya aja, tapi juga sel darah merah juga antiinflamasi, anti radang, ya, anti radang, ya. Ini dicoba di manusia juga, ya, sangat bagus sekali, ya, sangat meningkatkan NK sel dan leukositnya, ya, menurunkan leukosit, ya. Leukosit kalau berlebihan juga nggak bagus, kalau rendah juga nggak bagus, ya. Leukositosis juga nggak bagus, kalau rendah leukopenia juga nggak bagus, ya. Nah, hemohim itu menormalkan, ya. Ini adalah herbalnya tadi itu seperti ini, ya, oke. Nah, dan dapatkan ini, ini nih, ya. Dia mendapatkan sertifikasi dari Food and Drug Administration, ya. Jadi ini adalah bahwa hemohim ini aman untuk dikonsumsi untuk manusia. Jadi kalau sudah muncul sertifikat seperti ini, berarti obat ini apapun, ya, obat atau herbal ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia, ya. Nah, teknologi yang saya sebut tadi, KRI telah berhasil teknologinya KRI telah berhasil gimana caranya menghilangkan efek racunnya. Nah, jadi khasiatnya yang dimunculkan, ya. Oke. Dan ini sertifikasi ini muncul didapatkan di tahun 2004, ya, sudah lama tadi. Nah, di BPOM jangan khawatir kalau tanya kalau di Indonesia gimana, Pak? Di Indonesia juga sudah dapatkan dari BPOM. Artinya hemohim aman dikonsumsi, ya. Oke. Terus, nah, ini adalah saya katakan tadi, silakan dicari di PubMed, atau ya, PubMed adalah satu jurnal medis, ya, atau di Google Scholar lah paling gampang, ya. Di sini ini mungkin ternyata ini bisa membantu mengobati cedera hati. Jadi orang yang sakit liver, ya, nah mungkin bisa membantu, ya. Sakit liver juga berbahaya bagi sekarang, ya. Ini bisa membantu. Yang hepatitis atau yang lain, ya, mungkin terbukti membantu. Hasil riset, ya, ini, ya, bukan bukan testimoni, hasil riset, ya. Silakan diklik, dibuka jurnalnya, dibaca. Memang bahasa Inggris, ya, tapi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga bisa. Ya, sedikit berbeda tapi, ya. Terus ini hemohim ini bisa untuk amnesia. Jadi orang yang suka lupa, nah, yang sudah mulai lupa itu ternyata hemohim efektif untuk membantu amnesia ternyata, ya. Terus ini untuk obesitas. Jadi untuk yang kegemukan, hemohim bisa membantu. Kok bisa, ya? Nah, ini hasilnya silakan baca sendiri.
ya, hasil risetnya, ya. Terus, nah ini anti kanker, ya, hemohim anti kanker, ya. Ini mereka yang dikasih anti kanker, dikasih obat anti kanker, cisplatin ini ya, terus ternyata efek ini cisplatin ini ya nih, kemo ya, obat kemo. Ternyata orang yang di kemo dan diberikan hemohim itu efek kemonya bisa efek negatif kemonya bisa diturunkan ya, tetapi efek terapinya dinaikkan ya gitu. Nah ini anti kanker tadi ya, dilaporkan di anti kanker ya. Kemudian kalau kita ketik hemohim plus diabetes ya di Google Explorer, kita dapatkan bahwa hemohim itu ternyata di anti diabetes ya. Saya akan paparkan satu jurnal yang saya gabung dari jurnal akan saya gabungkan di sini, bahwa hemohim ternyata dia punya efek yang bagus sekali untuk penderita diabetes karena dia menaikkan kadar insulin, kemudian dia itu menormalkan kembali sel beta pankreas yang merupakan pokok daripada permasalahan orang diabetes ya, karena pabriknya insulin itu di sel beta, dan hemohim berhasil memperbaiki jumlah sel beta yang rusak, menormalkan sel beta yang rusak. Nah, otomatis ini ngobati langsung pada pokoknya, bukan simptomnya saja, bukan gejalanya saja. Bapak Ibu ketahui bahwa obat diabetes yang ada sekarang ini itu ternyata hanya bisa berfungsi menurunkan gula di dalam darah saja, tetapi tidak menyembuhkan penyebab utamanya, yaitu eh, kerusakan sel beta. Nah, hemohim saya akan tunjukkan di jurnal berikutnya, itu bisa memperbaiki jumlah sel beta dan akhirnya merupakan penghasil insulin. Otomatis kadar insulin naik, otomatis dia orang diabetes akan sembuh ya, atau teratasi, terkontrol ya. Nah, ini dia saya ingin tunjukkan bahwa efek imunomodulator dan antidiabetik efek dari hemohim. Jadi ada dua khasiat. Satu imunomodulator, satu antidiabetes. Nah, jadi dua hal Pak ya. Nah, di sini saya tunjukkan lagi. Mereka melaporkan bahwa pada tikus yang dibuat diabetes dan diberikan hemohim, ternyata kadar ini gula darahnya turun ya, mendekati normal. Yang ini adalah yang diabetes, si tinggi normal. Ini pada 4 minggu ya. Yang ini pada tes beban selama 30 setengah jam, 1 jam dan 2 jam, ternyata hemohim menurunkan kadar gula ke arah normal ya, lebih normal pada penderita diabetes yang diberi tetes beban glukosa ya. Yang ini adalah eh, tanpa hemohim ya. Jadi dia masih tinggi. Kalau ini normal, sudah mendekati normal. Kalau diteruskan ya mungkin normal lah gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini hasil riset oleh paparan mereka, Bapak sekalian ya. Bukan bukan sekedar cerita omong kosong, bukan ya. Gitu ya. Nah, bagi praktisi medis mungkin hal ini akan sangat sangat dibutuhkan ya. Oke. Nah, ini sebagai ini meningkatkan sistem imun ya. Di sini ada interferon gamma, interleukin 2. Mungkin Bapak sekalian ya, apa tuh ya? Interleukin 2, interleukin 6, TNF alfa. Ya, nggak perlu tahu itulah ya. Nanti bingung malahan ya. Nah, interferon gamma ini adalah satu sitokin ya yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, dan regenerasi tubuh kita. Itu kan interferon gamma sangat berperan ya. Pada yang tinggi cukup ini akan memperbaiki ya. Ternyata kayak diabetes terus hemohim ini ternyata interleukin gammanya meningkat bagus ya. Nah, di sini ada sel limfosit CD4, CD8, CD19 yang pada penderita diabetes ini jika diberikan hemohim CD4-nya naik signifikan dibandingkan dengan yang tanpa hemohim ya. Dan CD8 juga. CD4 ini adalah satu sel helper ya pada sistem imun yang berfungsi untuk membantu sel CD8 membunuh virus dan lain sebagainya ya. Pada penderita HIV/AIDS ya, ini saya agak menyimpang tambahan ya.
itu CD4-nya itu turun gratis, ya. Nah, sehingga dia mudah sakit, kena flu sedikit jadi parah. Itu orang HIV/AIDS. Nah, ternyata hemohim ini menaikkan CD4, jadi 4 ini. Berarti kalau logika saya, kalau orang HIV/AIDS dikasih gini, pasti membaik dia. Nah, saya pernah melakukan penelitian propolis pada bentuk HIV/AIDS. Ternyata propolis yang sifatnya imunomodulator tersebut, dia meningkatkan CD4 juga, CD4 juga. Nah, seperti itu ya. Nah, hemohim ternyata di penelitian ini meningkatkan. Nah, jadi kabar baik, berarti kabar baik bagi kita, ya. Kabar baik bagi para penderita. Nah, kalau Pak, kalau saya sehat gimana? Oh, nggak apa, jangan takut. Kan tadi nggak beracun, ya. Dan sistem imun dan ini hemohim imunomodulator. Nggak mungkin kelebihan. Dia akan meng-cut off, akan menurunkan kembali kalau dia berlebihan. Itu imunomodulator. Dan hasil riset hemohim imunomodulator, ya. Bukan hanya meningkatkan imun saja. Nah, ini adalah dari laporan penelitian ini bahwa hemohim itu meningkatkan kadar insulin di dalam darah. Ini yang ini diagram Bapak ya. Ini adalah yang hemohim diabetes plus hemohim. Ternyata insulinnya naik. Yang ini normal, yang sehat. Dia naik pada pemberian selama 4 minggu. Nah, kenapa kok dia naik? Peneliti ini akhirnya mencari pokoknya, sumbernya. Sumber atau sel yang menghasilkan insulin itu adalah sel beta di pankreas. Nah, inilah sel beta di pankreas. Pada orang yang sehat, sel betanya banyak seperti ini. Ya, pada orang yang uh, non non diabetes yang sehat tapi minum hemohim juga sehat banyak ya, hampir sama ya, bagus malahan ya. Ini pada orang diabetes itu sel beta, yang coklatnya sel beta, itu turun, turun ya, sedikit. Makanya akhirnya kadar kadar insulinnya juga turun di dalam darah, ya. Nah, pada orang yang diabetes, plus dikasih, ini tikus yang diabetes, dikasih hemohim, ternyata terjadi kenaikan daripada sel-sel beta. Nah, kalau sel beta ini sembuh, kembali normal, maka orang itu sembuh diabetes. Nggak perlu minum obat diabetes lagi. Nah, hemohimi ternyata bekerja di pokoknya. Nah, ini kabar gembira Bapak Ibu sekalian ya. Bukan simptomnya saja yang diobati, bukan gejalanya saja yang diobati, tapi pokoknya. Kalau pokoknya sembuh, ya sembuh lah. Ya. Tapi kalau simptomnya aja diobati, sekarang naik, diturunkan. Nanti kalau pokoknya nggak diobati, ya naik lagi dia. Kan gitu ya. Hemohim, kabar baiknya dia langsung pada pokoknya. Ya, dan Bapak Ibu ketahui bahwa diabetes itu adalah penyakit yang banyak di Indonesia. Ya, saya kemarin meneliti dengan mahasiswa saya, ternyata penulisan jurnal diabetes itu semakin semakin hari semakin banyak penderita di Indonesia, semakin meningkat, bukan semakin menurun, semakin meningkat. Ya, itu kan berarti menurunkan kesejahteraan bangsa kita ya. Nah, kalau mereka tahu hemohim, ya mereka bisa tolong. Ya, gitu ya, kita bersyukur ketemu him ini, saya kira gitu. Bapak sekalian yang ada di sini, jangan khawatir, ceritakan him pada mereka ya. Bapak tidak berbohong. Kenapa? di 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 disokong oleh data. Ini evidence based complementary medicine, ini adalah nama majalahnya ya. Ini majalahnya, jadi majalah untuk eh, terapi komplementer yang berdasarkan data. Nah, itu dia. Bukan omon-omon ya, data ya, seperti itu. Nah, ini sangat sangat kuat ya dasar untuk pertimbangannya ya. Nah, ini hemohim ternyata juga sebagai antiinflamasi. Jadi kalau Bapak Ibu itu, inflamasi itu apa sih? Inflamasi adalah peradangan. Peradangan bisa terjadi karena bakteri, bisa karena patogen yang lain, tapi bisa juga karena autoimun, bisa karena peradangan. Nah, atau kena yang hal bisa karena bahan obat atau makanan yang bisa membuat dari peradangan. Hemohim itu anti peradang, ya. Jadi kalau ada anti radang yang ngilu-ngilu, yang nyeri, biasanya kalau anti radang, pas radang itu biasa menimbulkan panas atau nyeri di bagian tubuh, ya. Nah, kalau dikasih anti radang maka panasnya turun, nyerinya pun turun. Nah, seperti itu ya. Kalau kalau contohnya peradangan di sendi adalah rematik, ya, seperti itu. Nah, hemohim bisa untuk rematik karena dia antiinflamasi. Logikanya bisa, ya, seperti itu.
Nah, ini hasil reportasi dari KRI. Langsung saya ingin tunjukkan bahwa KRI ini melakukan penelitian untuk penderita kanker ya. Eh, ini ternyata hasil risetnya bahwa dia hemohim bisa menurunkan eh, penurunan leukosit ya. Pada orang yang kanker serviks ya itu terjadi penurunan jumlah leukosit. Leukomnya sangat 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 turun. Nah, hemohim bisa bisa menahannya atau bisa memperbaikinya ya. Pada kanker leher dan ini eh, itu di sini eh, pasiennya kurang saat itu ya, maka tidak lanjut. Terus kemudian ini, nah ini non toksik. Jadi hemohim ini ternyata tidak toksik terhadap liver dan terhadap ginjal ya. Yang ditakutkan itu kan kalau suatu herbal baru atau obat baru itu toksisitasnya ya ke liver atau ke ginjal. Nah, kalau dia toksik berbahaya. Ternyata hemohim tidak toksik terhadap liver dan ginjal, malah memperbaiki ya seperti itu ya. Ini dan hemohim itu mengurangi rasa lelah ya. Artinya orang yang biasanya penderita penyakit kronis, biasanya orang yang lemes, lelah gitu ya, dengan hemohim meningkat. Orang sehat minum hemohim, oh lebih sehat lagi ya. Seperti itu. Jangan percaya saya, buktikan sendiri gitu. Karena saya sudah merasakannya. Mungkin Pak yang lain juga merasakannya juga ya. Nah, ini ada yang kemasan besar, ada yang kemasan kecil ya dengan PV-nya. PV-nya besar sekali ya. Oke. Nanti akan bahas lebih jauh oleh Pak Aris ini. Nah, ini ah, ada yang bertanya meragukan, Pak, gimana? Apakah itu kan dari Korea? Korea kan bukan negara Islam. Apakah himuhim halal? Nah, jangan khawatir, MUI Indonesia telah memberikan sertifikasi halal untuk himuhim ya. Jangan khawatir. Di MUI tentunya mereka para ahli tentang ini dan mereka telah meneliti ya, membuktikan bahwa himuhim halal ya. Oke. Oke, jadi investasi yang terbaik yang Anda buat adalah kesehatan. Jadi kalau kita punya duit banyak tapi nggak sehat, ya enak Pak Bu ya. Punya punya rumah gede tapi kalau nggak sehat, ya enak. Punya duit banyak kalau nggak sehat, ya nggak bisa kemana-mana ya. Ya, sehat itu nomor investasi yang sangat sangat tinggi nilainya ya. Hemohim, bersyukur kita ketemu hemohim. Nah, seperti itu. Jangan percaya saya, buktikan sendiri. Kan saya bisa buktikan. Jadi inilah hasil penelusuran dari riset yang saya dapatkan. Monggo silakan kalau nanti dicek ulang ya. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Joni. Paparannya sangat luar biasa tentang hemohim dan sistem imunomodulator. Ya, semakin bertambah kita ilmunya tentang produk hemohim dan juga pengetahuan tentang beberapa penyakit degeneratif. Bapak Ibu yang ada pertanyaan seputar produk hemohim atau seputar penyakit, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa silakan chat atau melambaikan tangan. Silakan. Pak Arjun itu ya. Oh, Pak Arjun Pak yang tangan. oh Bu Rosita. Oke, Terus silakan Bu Rosita. Ini yang melambaikan tangan Bu Rosita. Oke, Bu Rosita dulu. Silakan Ibu. Malam Pak. Malam Ibu. Tadi dijelaskan dengan Pak John itu kan hemohim itu untuk anti kanker ya. Yang saya mau tanyakan itu untuk semua kanker atau cuma untuk khusus kanker, ada beberapa kanker aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya ngalamin ini ya. Saya pernah didiagnosa kanker tiroid dan itu beberapa kali kalau istilah itunya kemo juga ya, kalau terapi nuklir gitu kan. Dan itu saya pernah ngerasa untuk yang pertama itu radiasi saya nggak turun-turun sampai
hari ketiga, hari keempat gitu. Sebenarnya saya belum boleh keluar dari rumah sakit itu, tapi karena memang saat itu harus keluar, akhirnya saya keluar gitu. Dan untuk berikutnya juga begitu, agak lama gitu. Dan saya memang karena belum tahu juga, ya saya sudah biasa aja, nggak mengkonsumsi obat apapun gitu. Jadi hilang dengan sendirinya aja. Yang mau saya tanyakan itu, untuk terapi nuklir itu, kita misalnya menggunakan hemohim gitu, itu di hari keberapa? Karena kalau kita di rumah sakit itu kan sistemnya isolasi ya kalau terapi nuklir itu ya, karena kan radiasi gitu. Itu di hari keberapa dan dosisnya berapa? Karena teman-teman saya yang masih banyak aktif terapi nuklir itu masih banyak, Dok. Mohon penjelasannya itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosita, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Dokter Joni bisa langsung dijawab dan Ah, ditanggapi. baik, ini suatu hal yang terus saya kaget ya. Ternyata Bu Rosita pernah baca steroid, kanker tiroid dan pernah terapi radiasi ya di Iya, kedokteran kulit ya. iya benar. Kebetulan, ya, kebetulan saya juga kemarin mengajar di ITS ya, yang apa mahasiswa S2 kedokteran nuklir. Ya, jadi terapi radiasi ini itu terapi radiasi yang digunakan pada dosis tertentu dengan radiasi dengan nuklir ya. Iya, Itu betul. untuk mematikan sel kankernya ya. Mereka difokuskan di tempat itu dan eh, ingat ketahui bahwa radiasi ini juga menyebar ke sekitarnya. Maka mereka punya metode untuk gimana supaya nggak menyebar ke sekitarnya. Ya, oke, Iya, itu betul. terapinya yang dilakukan ya. Nah, biasanya untuk terapi untuk kanker yang non operable, yang tidak bisa dioperasi. Nah, terus bagaimana hemohim perannya? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Iya, Hemohim betul. ini adalah sudah terbukti an- anti kanker pada penyakit kanker tertentu ya. Artinya dia gini, dia eh, eh, pada kalau pada kanker ringan seperti kayak 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 apa kista itu efektif sekali ya. Pada kanker berat, hemohim itu bekerja sebagai menguatkan sistem imun. Jadi sistem imunnya yang dikuatkan. Kemudian antiinflamasi ya. Pada orang penderita kanker itu sistem imunnya turun ya. Dan saat dia diradiasi itu terjadi inflamasi di kankernya dan sekitarnya. Nah, hemohim akan memprotek. Hemohim akan kerjanya akan apa antiinflamasinya itu akan anti anti radangnya akan radangnya akan diatasi ya. Kemudian sistem imunnya dikuatkan. Sistem imun itu ada sel-sel, ada makrofag, ada limfosit, ada itu akan membantu ini eh, apa? Nah, saya kasih contoh pada kasus cisplatin, Bu ya. Cisplatin itu kemo ya. Pada orang di kemo, efek kemonya itu akan diminimalisir oleh hemohim. Ya. Jadi kalau ada kasus kedokteran nuklir, orang yang diradiasi, efek negatifnya satu akan diminimalisir oleh si hemohim. Kedua, sistem imun yang dinaikkan otomatis membantu recovery daripada sel kanker yang mati tadi itu. Ya. Dan kalau seandainya tinggal sedikit, mungkin kalau sistem imunnya kuat, dia akan bisa membantu. Jadi sel imun bisa melumpuhkan sel kanker, Bu ya. Sel imun itu bisa melumpuhkan, memakan sel kanker. Ya, kalau imunnya kuat. Ya, hemohim kerjanya seperti itu. Ya, jadi kalau dikombinasi dengan radioterapi, saya kira nggak ada masalah. Diminum saat itu pun juga nggak ada masalah. Kalau mungkin kalau sedang diisolasi ya nggak bisa. Tapi kalau eh, apa logikanya justru di saat dilakukan radiasi itu butuh support dari manfaat imunin tersebut ya boleh boleh malah lebih bagus mungkin radiasinya mungkin dosanya nggak perlu tinggi tinggi nanti sedikit aja sudah efektif gitu ya dan untuk recovery-nya berarti butuh jadi kalau ditanya tadi kapan ya sebelum radiasi dan
setelah pas radiasi dan setelah radiasi boleh, Bu. Boleh dilakukan. Itu tidak berseberangan. Ingat, hemohim non toksik, tidak toksik dan dia meningkat sistem imun, ya. Jadi boleh. Boleh di saat radiasi, boleh sebelum maupun boleh setelah. Nggak ada masalah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu? Ada kurang menjawab dari yang saya jelaskan? Tapi, Dosisnya, Dok, Pak? tapi kan misalnya kita masih misalnya lagi di isolasi itu kan misalnya untuk dosis tinggi untuk beberapa hari gitu kan. Tapi kan kita terpantau nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana Oh kita iya, mau konsumsi ya, gitu? ya kendalanya gini ya. Hmm. Memang dunia kedokteran Indonesia itu dibatasi oleh protap, Bu. Dokter kita itu dibatasi protap. Beliau tidak berani memberikan obat yang tidak ada di protap. Nah, Ya. hemohim ini kan herbal ya, dan dokter Indonesia banyak yang belum tahu. Beda nanti kalau dokter Indonesia banyak yang tahu. Nah, beda lagi. Di Amerika, saya dengar cerita, ada orang sakit di Amerika, kemudian si dokternya dikasih, boleh nggak saya minum hemohimi? Si dokternya langsung browsing, langsung mencari ilmu. Hemohim itu apa sih dia cari? Efeknya apa di jurnal? Oh, ternyata hemohim bagus. Dan dia bilang, silakan pakai. Itu dokter Amerika. Nah, ya. Kalau dokter Indonesia itu dibatasi oleh tadi itu, Bu, apa? Protap, ya. Nah, di situ. Maka mereka takut memang untuk memberikan itu karena kalau ada apa-apa dia yang disalahkan. Padahal belum tahu efeknya. Ya, kalau saya bolehkan Bu, saya kasih nggak apa-apa. Wong itu justru meningkatkan sistem imun kok. Kalau saya lihat jurnal seperti itu, nah ini sama dengan cerita waktu saya dapatkan seorang penderita gagal ginjal, eh, saudaranya ada yang dokter, dia bilang hati-hati jangan minum obat-obat, jangan jangan minum apa herbal-herbal sembarangan. Nah gitu ya. Nah, beliau tidak tahu, dikira hemohim sama dengan jamu-jamu yang lain di pasaran itu. Nah, akhirnya gini, karena si dokter ini juga apa juga si ibu yang sakit ini punya dua anak, duanya dokter Bu ya. Yang satu murid saya, yang satu lagi itu kakaknya itu dia tinggal di Jogja. Akhirnya si murid saya seru aja kakaknya itu baca hemohim di di Google Scholar. Soal dia baca, loh iya ya ada penelitiannya ya. Oh, akhirnya oke dipakai. Nah, mengiyakan karena dia setelah tahu. Dan akhirnya setelah dipakai 2 minggu dia memakai itu kreatinnya dari 4 turun jadi 2. Ginjalnya yang kemarin sudah kelihatannya 4 lebih hampir 5 ya waktu itu ya, dan turun jadi 2, 1, berapa, hampir 1, berapa gitu. Nah itu dia. Jadi karena memang terus terang banyak dokter yang belum tahu, ya. Nah kemarin saya juga dapatkan pasien juga, eh, ada dokter di rumah sakit yang pakai hemohim juga, tapi karena dia juga dibatasi ini, dibatasi oleh Tetap. protap, akhirnya oh Pak, sekarang saya pakai medis dulu, nanti kalau di rumah sembuh, saya pulang silakan minum hemohim. Nah, seperti itu. Jadi solusi mereka begitu, ya. Saya kayak Ya, gitu. iya Itu, Dok. itu, itu kenyataan, Bu. Kenyataan. Itu di Surabaya, ya. Saya nggak sebutin dokternya. Kalau Bu mau tanya, Iya. saya langsung ya, telepon saya aja. Ya. Oke, ya. Oke. Mau nggak mungkin barangkali? Sudah, Bu Rosita, pertanyaannya bisa Ya, Baik. diterima ya? Alhamdulillah sudah jelas. Ya. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Arjun, jadi Pak Arjun. Ya, Pak Aris. Oke, silakan Pak Arjun. Baik, terima kasih. Menanya dok, ini ada prospek kami yang ada gejala Bell palsy ya. Hmm. Palsy mata kirinya bisa berkedip, kanannya tidak bisa. Oke, Terus ya. pipinya kelihatannya Menceng, turun ya. sebelah. Turun sebelah. Oke. Mulutnya juga menceng, Pak, ya. Nggak simetris ya? Iya, Nah, ya. iya betul. Hmm. Nah, sesuai saran dari leader Pak Aris, kalau mau nyoba itu minimal untuk 6 hari. Ya. Jadi saya cobakan dia 2 box hemohim, berarti 12 saset. Kalau 2 dikonsumsi saset. pagi Oh dan iya, sore berarti oke, untuk 12 saset.
Itu 6 hari. Nah, pertanyaannya kira-kira dalam 6 hari kira-kira sudah ada efek nggak? Ada kelihatan hasil supaya untuk meyakinkan nantinya untuk lanjut. Oh, gitu ya. Ini kelihatannya masih umurnya masih relatif muda, mungkin Ya, ya biasanya. 30-an tapi sudah kena itu simptom Hmm. Bell palsy. Bell Oke, palsy. Terima kasih, Dok. oke. Baik, Pak, bisa saya jawab, boleh? Ya, langsung Pak, silakan. Oke ya. Jadi Bell palsy itu orang kalau nggak tahu dikira stroke. Nah, dia bukan stroke, Pak ya. Bell palsy itu kalau apa? Gangguan pada nervus facialis atau saraf yang mensarafi wajah, ya. Jadi saraf yang mensarafi wajah itu ada dua, kanan dan kiri. Ya. Dan saraf itu, saraf facialis itu, saraf ketujuh itu, dia melewati telinga dalam. Nah, pada saat di situ melewati tempat yang sempit, jika ada spasme dari yang dilewati itu, sarafnya terjepit. Sehingga dia menyebabkan yang disarafinya, otot-otot yang disarafinya jadi lumpuh. Seperti itu ya. Nah, itu biasanya karena kejepitnya karena inflamasi. Ada peradangan, bengkak, terus menjepit saraf itu. Nah, obatnya biasanya steroid, antiinflamasi. Ya. Nah, Bapak boleh silakan obat dokter diteruskan. Ya, seperti klaim kita di awal, hemohim bukanlah pengganti obat. Ya, seperti dengan Bruseta tadi. Ya, silakan menjalankan obat dokter. Hemohim tambahkan. Ya, antiinflamasi yang diberikan oleh dokter itu steroid akan membantu mengurangi inflamasinya. Kalau ditambahkan dengan hemohim yang antiinflamasi justru lebih bagus, ya, insya Allah lebih cepat. Dan ingat hemohim non non tanpa efek samping, ya, minimal sekali ya. Artinya itu memang dia non toksik, ya, sudah uji toksisitas dia non toksik, ya. Jadi kalau berapa dosisnya ya minimal 2 kali sehari, lebih dari itu lebih baik, lebih baik ya. Bisa 4, 3 atau 4, nggak apa-apa, 6 juga nggak apa-apa kalau dia memang parah sekali. Terbukti sampai sampai 10 salah satu pun nggak apa-apa kok per hari, ya. Nah, dia non toksik. Jadi kita Pak Arjun ya. Jadi tetap berobat medis ya, terus tambahkan hemohim. Insya Allah lebih cepat ya, karena dia anti inflamasi juga si hemohim ini. Saya kira gitu. Gitu Mungkin Pak. yang tadi ditanyakan Pak Arjun itu adalah untuk konsumsinya itu berapa lama? Apa kalau tadi kan asumsinya itu kan kemarin saya pakai pengalaman dari Pak Oh ya, siapa Pak Suranto. oh, Jadi dua box seperti yang ya. ya yang tadi Ya. di Nah, diagram yang tadi dijelaskan Pak Dokter kan juga kelihatannya dia bisa mulai kelihatan di diagram itu setelah minggu ketiga ya Dok. itu Artinya dia untuk konsumsi 3 minggu ya. untuk kasus-kasus ini kasus diabetes ya. Gitu. Oke. Nah, kalau 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 ini kan apa Bell palsy ini kan inflamasi bukan diabetes ya. Berarti berapa Nah, lama Dok? inflamasi itu biasanya langsung ada efek inflamasinya. Nah, sekarang tergantung Pak derajat ringannya inflamasi tersebut ya gitu ya. Nah, jadi ilmu kedokteran itu tidak eksak memang ya. Jadi ada faktor ada variasi biologi ya. Jadi ya diterapi sesuai dengan respon klinisnya, Pak. Ya, saya nggak bisa jawab. Oh sekian pasti nggak bisa itu ya. Jadi silakan diterapi sesuai dengan respon klinisnya. Kalau kurang bisa ditambahkan. Kalau sudah bisa dikurangi. Lah kalau di maintenance terus ya lebih bagus lagi, Pak. Seperti itu. Karena dia non toksik. Ya seperti itu saya kira. Ya. Oke, Pak Arjun, ada tanggapan lagi? Baik, Pak Aris. Nah, ini masih statusnya prospek dan belum mau membeli dulu sebelum melihat hasil. Makanya dia belum mau membeli 1 kotak. Akhirnya dibelinya 2 kotak kecil saja dulu untuk membuktikan. Kebetulan ini tetangganya Pak Aca ini, Pak Aris. Paling enggak anu tuh Pak boleh saya tambahkan. Paling enggak dia di fisiknya akan terasa dia. Nyerinya berkurang mungkin terus kemudian badannya segar, mungkin begitu Pak. Itu yang karena kan tadi dari riset bahwa hemohim meningkatkan kebugaran ya, menaikkan energi. Jadi orang yang lemes jadi nggak lemes itu, nah itulah hemohim. Saya kira gitu Pak.
Jadi ya sekira semoga Pak Dok, karena kemarin juga salah satu keluhannya adalah dia merasa seperti masuk angin, sehingga dia tambahkan sendiri minum antangin atau apa ya. Jadi Oh, no, obat. no problem saya Pak Nana salah. Asalkan kasih jeda Pak ya, biar kerjanya masing-masing gitu aja. Kita lebih bijaknya seperti itu. Kasih jeda. Iya. Dengan obat dokter, dengan obat medis kasih jeda, biar kerjanya masing-masing gitu. Baik Dok, jadi memang tetap minum, karena itu hari waktu Senin saya ke sana itu sudah hari kelima, dia sudah ke dokter, mata kirinya sudah kelihatan mengecil dan masih bisa berkedip, yang kanannya membelalak tidak bisa berkedip. Nah, itu bisa Dan dibantu dengan apa? Biasanya iya, anti radang biasanya Pak. Atau dipanasi, apa? Dikompres, kompres air hangat boleh. Di daerah eh, yang yang Aku apa? ya. Yang lemah itu. Nah, ya, Oke, terima begitu kasih Pak Dok. Arjun ya. Mohon doanya semoga sukses ini. amin. Ya, Iya. untuk kebaikan. Sukses pokoknya Pak. Ya. Oke, Terima kasih. berikutnya ada lagi yang mau bertanya mungkin atau ditanyakan. Selamat bergabung Pak Samsi Farid. Ini dari Sidoarjo ya, timnya Dari Pak Dokter Surabaya, ya. Pak Samsi. Dari Surabaya, Pak. Surabaya Barat. Oke. Selamat bergabung Pak Samsi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya. Boleh nanya lagi nggak Pak? Oh iya, silakan. Mau tanya ke Dokter Joni. Ya, Bu. Dok, itu hemohim itu bisa nggak untuk nyeri sendi, tapi untuk yang saya juga nggak tahu ya, itu sebenarnya ada kakak saya juga, dia sudah pernah mau operasi 2 kali tapi selalu nggak jadi gitu. Jadi itu Dok, dia tuh hampir setiap hari sudah ngeluh sakit di lutut. Betul. Jadi memang sebenarnya sudah harus operasi, tapi karena takut tensinya naik terus, jadi nggak jadi sampai sekarang. Dan itu kayaknya kalau menurut saya bertambah parah ya Dok, karena dia setiap hari itu ngeluhnya sakit. Jadi saya mau kasih inilah ke dia untuk konsumsi hemohin ini. Tapi saya perlu penjelasannya dulu. Ya. Ada hipertensinya, Bu ya? Darah tingginya ya? Sebenarnya nggak ada Dok, Hah? Oh, tapi karena dia takut operasi tiba-tiba naik. Oh, gitu. Oke. Baik, ini untuk darah untuk nyeri sendi ini Pak Arjun punya pengalaman itu tentang turmasin ya. Jadi gini Bu, di Atom itu bukan hanya hemohim saja, tapi kita bersyukur ada turmasin. Turmasin itu adalah emang dikhususkan untuk peradangan sendi. Jadi kalau Ibu mau pilih mana untuk yang sendi ini, mungkin lebih saya pilihkan ke minum turmasin ya. Turmasin itu memang dikhususkan dia memperbaiki persendihan, dalam arti ini adalah ini cartilage atau tulang rawan di sendi itu, dan inflamasi di situ karena kadar daripada ini itu turmasin itu yaitu dari kemarin kunyit ya. Nah, tapi diekstrak Bu, gak dinanukan, bukan bukan kunyit ekstrak biasa. Kalau mau efektif ya tambahkan turmasin plus hemohim, itu jauh lebih baik ya. Kalau dia memang parah ya, turmasin plus hemohim itu akan lebih cepat. Hemohim akan memperbaiki antiinflamasi juga, turmasin bekerja di sendinya, antiinflamasi di sendinya. Itu saya kira Bu. Jadi Aturan makannya gimana Dok? kenapa? Aturan makannya gimana? Hemohim bisa 2 kali sehari, turmasin 2 kali sehari. Oh sama. Iya sama, gitu kok. Daripada dioperasi, mendingan iya, itu ya. Betul. Nggak Pak berani Arjun operasi. boleh, Pak Arjun boleh bersaksi, Pak Arjun. Ya. Pak Arjun dirasakan sendiri tuh. Beliau kan pernah menderita hal yang sama. Kalau bisa berbagi dengan Pak Arjun. Pak Pak Arjun, Arjun ya? masih bergabung atau sudah
Lihatnya Pak Arjun sedang ke kamar mandi atau kemana nih? Oh, jangan stres katanya ya. Ya, oke. Sebentar nanti kalau sudah bergabung bisa kita mintai testinya. Jadi Pak Arjun itu nanti boleh cerita sendiri ya. Beliau itu sebelumnya tidak berani untuk main tenis karena persendiannya gitu. Tapi sekarang semenjak minum Turmasim sudah bisa sebentar. Pak Arjun, wah ini dia. Menyimak Pak Arjun, silakan bisa sharing Pak Arjun tentang Turmasin. Baik, Pak Aris. Ini pengalaman menggunakan Turmasin. Ada, kalau masih ada ditunjukkan Pak. Ada nggak? Udah saya ambil dulu Pak ya. Oh ya, boleh silakan. Biar nanti tahu. Jadi Turmasin seperti apa, minumnya berapa-berapa, nanti bisa ditunjukkan gitu. Kalau hemohim, kemarin sudah lihat ya. Oke. Jadi kalau di Atom itu produknya ada banyak banget Bu Rosita, karena makanya setiap hari sering broadcast produk-produk yang selalu berganti-ganti begitu. Tujuannya biar kita tahu bahwa oh produknya ada banyak sekali ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang pengen punya timnya belum nggak pernah dapat broadcast, nanti bisa diinfokan. Oke, silakan Pak Arjun. Dusnya dulu Pak ditunjukkan. Oke. Baik Pak Aris, jadi Turmasin ini terdiri dari 2 macam warna tabletnya ya. Yang coklatnya ini dikonsumsi di pagi hari, ya, 2 tablet, dan di malam hari yang tablet putih. Jadi pengalaman saya menggunakan Turmasin ini, sebelumnya saya sakit di lutut sehingga kegiatan saya berolahraga tenis saya hentikan karena pada saat mengejar bola, terutama yang relatif jauh itu terasa sakit. Bahkan setelah main juga bisa terbawa beberapa hari kemudian masih terasa sakit, sehingga saya memilih istirahat sekitar 10 tahun berhenti. Padahal ini hobi saya nih, main tenis. Setelah konsumsi sekitar 10 hari, ya 10 hari, alhamdulillah sakitnya sudah hampir hilang. Dan saya sudah bisa kembali main tenis, walaupun waktu itu belum sepenuhnya. Nah sekarang alhamdulillah tenisnya jalan, sepedanya jalan, dengan berkat Turmasin ini. Tapi untuk kandungan saya belum bisa menjelaskan seperti apa kandungannya, hanya di manfaat nyata bahwa insya Allah dengan mengkonsumsi Turmasin secara teratur, rasa nyeri terutama di sendi lutut insya Allah akan sembuh ya. Memang butuh waktu, butuh seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi bahwa ini adalah suplemen bukan obat, sehingga proses penyembuhannya juga butuh waktu. Saya juga masih konsumsi Turmasin ini. Begitu juga beberapa teman yang bahkan sudah ada yang pernah dioperasi sedot cairan di lututnya, alhamdulillah berangsur-angsur juga bisa pulih. Ya, kira-kira seperti itu pengalaman singkat mengkonsumsi Turmasin. Demikian Pak Aris. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjun, bermanfaat sekali sharingnya. Bu Rosita bisa dipahami Bu Rosita ya? Iya, iya, Pak. Oke, silakan nanti bisa dicoba. Berarti hemohim untuk dikonsumsi Bu Rosita sendiri dan saudaranya, sama Turmasin untuk saudaranya yang tadi sakit lutut. Semoga nanti bisa cocok. Atau nanti kalau misalkan bisa berkenan, bisa sharing-sharing lagi. Oke, Iya. silakan. Jika ada yang mau ditanyakan kembali, yang lain mungkin. Oh ya, Bang Aca silakan Bang Aca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Aris. Eh, ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Dr. Joni sehubungan dengan apa yang saya rasakan sekarang. Beberapa
minggu yang lalu saya konsumsi hemohim. Cuman karena mungkin saya berbagi dengan istri, jadi kurang maksimal. Seperti yang Dokter Jun katakan, apa namanya, daya tahan tubuh itu memang agak meningkat. Cuman setelah saya berhenti, 2 minggu terakhir ini penyakit lama saya kambuh, Dok. Saraf kejepit. Ya mungkin karena faktor umur, dan saya juga pernah, dulu kan saya mantan atlet binaraga yang sering angkat berat, apalagi pada posisi apa namanya, squat atau lifting begitu. Kemarin 2 minggu lalu saya bangun terus bunyi, Dok, dan posisi saya itu tunduk ngangkat apa namanya, angkat sepeda anak saya ke dalam rumah, itu tiba-tiba langsung terasa apa, nyeri gitu, kayak kesetrum. Nah, kira-kira solusi apa yang saya bisa lakukan, paling tidak kira-kira apa yang saya harus konsumsi lagi selain hemohim agar penyakit saraf kejepit saya ini bisa kembali normal dan tidak kambuh lagi, Dok? Atau ada gerakan-gerakan yang harus dihindari, atau ada makanan atau seperti apa kira-kira masukannya? Demikian Pak Dr. Joni, mohon diberikan saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Silakan, Dok. Gini, dari saraf kejepit ini biasanya gini, gejalanya itu rasa nyeri di pinggang menjalar ke kaki bawah ya, sampai ke kaki setrum itu ya. Itu karena saraf Belum. belum ya, Saya cuma masih, nyeri saja ya. saya masih di sekitar pinggang. Cuma di pinggang Oh, memang kayak ada benjolan gitu, Dok, kayak kelereng kecil gitu. nah itu memang penyebabnya bisa karena ini hernia nucleus pulposus atau itu diskus di antara apa tulang tulang vertebra itu menonjol ke sarafnya itu ya, atau karena gini apa lipping atau apa ini tulangnya itu menonjol, tulang vertebra itu menonjol sehingga mengganggu saraf yang keluar itu. Nah, Iya, iya. biasanya kalau kasus yang seperti ini, kalau sarafnya, kalau tulangnya yang masalah, itu karena osteoporosis. Nah, osteoporosis. Nah, eh, hemohim itu antiinflamasi. Jadi kalau minum hemohim, tentunya inflamasinya, penyebabnya bisa karena inflamasi ya, di soft tissue sekitar saraf yang keluar itu, sehingga akan menekan sarafnya ya. Nah, kalau dia dikasih hemohim, otomatis inflamasi berkurang. Ya, ini ada banyak kesaksian yang sakit saraf kejepit yang nggak bisa bangun bisa sembuh kembali. Ya, karena inflamasinya teratasi. Nah, pada kasus-kasus yang karena tulangnya, mungkin Bapak butuh kalsium. Nah, butuh kalsium. Eh, Tadi kan sebut karena usia ya. Nah, semakin usia kita tambah, memang kita cenderung terjadi osteoporosis. Nah, terapinya gimana? Osteoporosis terjadi karena penyerapan yang dari tulang kita, ya. Nah, kalau dia disembuhkan kembali, dinormalkan kembali metabolisme kalsiumnya dan apa di tulang itu, maka mungkin bisa membantu. Jadi solusinya ya hemohim sama kalsium atau mie. Ada triaktif kalsium saya kira. Pak Aris ya, Ya, saya pernah, tapi itu masih PO PO. Korea ya, Ya, PO Korea Korea. ya. Triaktif kalsium sama sama hemohim saya kira. Nah, itu saya kira kombinasi itu akan menyelesaikan di dua sisi, baik soft tissue-nya maupun di tulangnya. Gitu Pak, saya kira. Tingkatnya gitu. Berarti yang turmasin nggak perlu ya? Turmasin ya? Termasen itu inflamasi pada cartilage, ya, pada persendian yang diartrosis. Nah, mungkin Oh, kurang tua ya, lebih tepat kalau kalsium Pak itu pada kasus ya, seperti itu. ya. Ya, Berarti dua macam, Pak ya, Joni ya, Dokter ya? ya. Reaktif Oke, oke. kalsium sama ya hemohim, saya kira itu. Nah, Ya. jadi kemarin waktu pas kena lagi tuh Pak Dokter, tiba-tiba kena, itu saya nggak bisa tunduk. Makanya ada beberapa hari itu saya nggak ke masjid sholat karena saya nggak bisa tunduk gitu loh. Dari posisi sujud, Hmm, ruku, tiba-tiba mau berdiri itu nggak bisa. bisa ya.
Ya, ya. Akhirnya saya sholat di rumah dan kalau akhir itu nggak bisa saya posisi yang sempurna itu yang harus miring gitu. Ya, harus miring ya. Mesti Nah, ketekan jadi itu. Ya. Heeh. jadi saya Oh, terapi di kolam renang. Jadi saya terapi yang posisi badan yang apa tangan ke oh atas, ya. kaki gini kayak Hmm. kayak apa Superman gitu kan posisi Ya, itu. Nah, saya terapi itu terus oh bangun baik, pagi juga seperti itu. baik ya, baik. Alhamdulillah sudah baik. Cuman saya bantu dengan ini kemarin. Saya bantu dengan penghilang rasa nyeri. Ya, boleh. Apa sih namanya Asam, lupa saya. asam penamat. Eh, ya sejenis itu Pak Dokter. Nah, Ya, tapi boleh. saya nggak terlalu konsumsi banyak. Hanya sehari sekali setelah sudah mulai hilang rasa nyerinya, saya nggak konsumsi lagi karena Ya, boleh. menghindari apa namanya efek sampingnya gitu dok. Tapi ya sebenarnya kalau dosisnya diminum normal itu masih aman, Pak. Masih aman ya. Oh siap, Kalau siap. yang nggak boleh itu kan minum 10 kali lipat ya. Terus jangkanya panjang. Seumur hidup minum. Nah, itu Oh ya, berbahaya. Meloxicam. meloxicam dok. Saya Meloxicam ya ya. meloxicam. Meloxicam. Itu kalau diminum sesuai dengan aturan medis dokter, enggak apa-apa, Pak. Ya. Asalkan Bapak mungkin Oh harus siap. hati-hati juga ini mahnya ada mah atau tidak. Minum setelah makan ya. Yang nggak boleh itu kok berlebihan Ya dan ya. jangka panjang, ya, gitu ya. Nah, nanti Ya. Oh siap, dikombinasi dok. dengan atomi nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah membaik, yang meloksikamnya itu dihentikan aja, gitu, Pak. Itu bijaksananya seperti itu saya kira. Karena kemarin saya dikasih meloxicam sama alpurinol sama teman yang di apotek itu. Oh, saya kalau Saya allopurinol nggak nggak tahu perlu, apa. Pak. Allopurinol nggak perlu, Pak. Oh nggak perlu Karena ya. Bapak bukan masalahnya Oh asam siap. urat, ya. Malah Oh ya. merugikan, nggak perlu itu. Nggak perlu, nggak ada gunanya. Oh, Nggak ada gunanya ya. oh iya. Karena Iya. beda kasus, ya. Oh, Nah, iya. oh iya dok. Makasih dok. Iya. Iya. Ya makasih banyak dok. Oke, sama-sama, Pak.